Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Qadha'i. Ya, kitab tentang peradilan. Bab tentang peradilan. Ya tentang peradilan itu ya tentang kaitannya hakim ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Buraidah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, al-qudatu salasatun. Pengadil atau hakim itu ada 3. Isnani fin nari wa wahidun fil jannah. Dua orang hakim itu mereka akan masuk neraka, wa wahidun fil jannah, dan yang satunya akan masuk surga. Siapa mereka? Rajulun arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Seorang laki-laki yang memahami, yang mengetahui hak yang benar, faqadha bihi, dan kemudian dia menghukumi dengan hak, dengan kebenaran, fahuwa fil jannah, dia akan masuk surga. Wa rajulun arafal haqqa, dan seorang laki-laki yang mengetahui yang hak, falam yaqdi bihi, tapi dia tidak menghukumi dengan hak, dengan kebenaran itu. Wajara fil hukmi, dan malah membuat zalim dalam menetapkan hukum, fahuwa fin nari, maka dia akan masuk neraka. Wa rajulun lam ya'rifil haqqa, dan seorang laki-laki yang tidak memahami yang hak, tidak mengetahui yang hak, faqadha lin nasi ala jahlin, dan dia menetapkan suatu hukum bagi manusia atas dasar kebodohannya, fahuwa finnari, maka dia akan masuk neraka. Rawahul arba'ah wa sahahu al-hakim. Untuk jadi hakim, ya hati-hati Pak. Jadi namanya seorang hakim itu harus bersikap netral, berpikir jernih gitu. Orang berpikir jernih itu apa? Ketika hatinya tenang dan mau mendengarkan dari dua sisi ketika ada dua belah pihak yang berseteru. Tidak ujuk-ujuk langsung mendengar satu aduan langsung berarti ini. Ya itu jelas nggak akan bisa berpikir adil. Yang berpikir adil itu kadang ya dilema. Dilemanya apa? Bisa disenangi kedua belah pihak, bisa juga dibenci oleh kedua. Ya, biasanya yang memposisikan tengah-tengah, selalu memandang mana sisi baik, sisi buruk gitu, dan yang masuk akal itu masuk secara logika dan berpikir berbagai kemungkinan gitu, berbagai kemungkinan, mungkin saja ini nih, dan nanti ya itu kalau hakim yang hebat, hakim yang jeli, ya akan berpikir jernih gitu, tidak langsung menetapkan suatu hukum berdasarkan hanya satu aduan atau hanya satu tuntutan, pun tidak akan menetapkan satu hukum juga berdasarkan satu pembelaan, pembelaan ya oleh pengacara atau pengelas atau ya bagaimana lagi. Jadi ya seperti itu. Ya tugas jaksa dalam satu pengadilan itu kan, jaksa itu yang menuntut sesuai dengan tindak kriminal yang dilakukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, tugas pengacara apa? Tugas pengacara itu ya membela dengan, ya bukan berarti harus membebaskan terdakwa. Pengacara itu menyampaikan pembelaan yang terdakwa atas tuduhan jaksa kepada hakim, ya, agar hakim itu ya menetapkan satu hukum yang adil gitu. Kalau memang bersalah ya bersalah dihukum, tapi hukumi sesuai ketentuan, bukan memberatkan atau apa. Itu kalau memang nggak bersalah, nyata-nyata nggak bersalah, ya mestinya dibebaskan. Nah itu yang rumit jelimet dan sebagainya Pak. Karena begini Pak, kalau sudah atas dasar namanya benci, enggak sesuai. Pokoknya mah salah we, naon we, pokoknya mah
Pun juga kalau atas dasar demen, seneng, simpati, pokoknya mah ya yang pengen didengar adalah hal-hal yang membela itu. Nah itu ya mestinya bisa bersikap netral. Ya, seorang pengadil, seorang hakim itu ya harus bersikap secara netral, berpikir jernih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wuliyal qada'a faqad dhubiha bi ghairi sikinin. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Man wuliya al qada'a, barang siapa yang diangkat menjadi seorang hakim, faqad dhubiha, maka sungguh dia itu sebenarnya telah disembelih bi ghairi sikinin, tanpa ini makna kias ya, tanpa pisau ya. Jadi sebenarnya itu, ini kalau bahasa singkatnya, dia telah memenggal kepalanya gitu. Maknanya apa? Maknanya ya kalau orang nggak ada kepala kan dia nggak bisa kemana-mana gitu. Atau ya memang nggak bisa membela sana sini ya. Harus mengambil jalan tengah.